aku tahu, Mbak. Sangat susah untuk meyakinkan Lia. Apalagi di kepala Lia, Alvino selalu benar. Tadi aja aku lihat Lia seperti nggak punya kekuatan untuk melawan Alvino. Diam selama persidangan. Tapi kalau aku bisa ngubah cara pandang dia, bikin Lia sadar bahwa kalau dia tidak melakukan sesuatu, maka dia sendiri yang akan rugi. Maafin aku. Maafin aku. Aku cuma minta kalau kamu tetap mau mempertahankan cinta kita, kamu harus percaya dan nurut sama aku. Oke? Oke? Udah, jangan nangis lagi. Kasihan kandungan kamu. Harusnya aku bisa atur emosiku ke Lia. Karena aku juga gak mau dia pergi ninggalin aku. Walaupun aku juga ingin mempertahankan Rosa. Selama ini aku baru tahu seperti apa sifat Mas Alvino. Kadang dia baik, tapi kadang dia bisa jadi jahat. Dan sialnya aku udah terlanjur terjebak dalam situasi ini. Masuk ke mobil yuk. Alvino tega banget, Vi. Sampai harus memfitnah Rosa cuma perkara dia nggak mau bercerai sama Rosa. Dia lupa ya, Rosa itu kan juga lagi hamil. Itulah Alvino, Mbak. Laki-laki yang nggak punya hati. Mbak nggak habis pikir, Vi. Kok dia bisa ya punya ide sejahat itu? Baru kali ini aku punya lawan di persidangan. Tanpa pengacara, tapi berani banget memfitnah klien aku, Mbak. Terus kemungkinan terburuknya apa? Kalau dia bisa menghadirkan saksi di persidangan. Karena tadi di depan persidangan, Alvino bisa membohongi moderator. Itu artinya dia sudah punya rencana. Dia sudah ada plan yang dibuat untuk menghadapi persidangan ini. Paling tidak, dia pasti akan berpikir keras menghadirkan saksi yang akan mendukung statement dia tadi. Bahwa dia tidak berbohong. Terus antisipasi kamu gimana? Ya mau nggak mau. Kalau Alvino menghadirkan saksi palsu, aku juga harus lawan dengan saksi. Siapa saksi yang bisa membuat kamu kuat? Lia. Mbak nggak yakin Lia mau, Vi. Iya, aku tahu, Mbak. Sangat susah untuk meyakinkan Lia. Apalagi di kepala Lia, Alvino selalu benar. Tadi aja aku lihat Lia seperti nggak punya kekuatan untuk melawan Alvino. Diam selama persidangan. Tapi kalau aku bisa ngubah cara pandang dia, bikin Lia sadar bahwa kalau dia tidak melakukan sesuatu, maka dia sendiri yang akan rugi. Mungkin itu bisa jadi kunci keberhasilan. Caranya? Aku butuh bantuan, Mbak. Tadi aku sempat ngikutin mereka. Sekarang aku tahu di mana mereka tinggal. Kalau nggak salah di apartemen, signature apartemen daerah Rasuna Said. Oke. Bantu ya, Mbak.
Kalau kamu fitnah Rosa, biar kamu gak kehilangan anak dalam kandungannya, itu tetap jahat, Mas. Harusnya kamu ngertiin dong, posisi aku juga lagi hamil. Di mata aku, kamu tetap gak adil. Aku harus bisa ngembalin moodnya Lia. Karena kalau dia sampai sakit hati, bisa aja dia merasa senasib sama Rosa. Dan mereka jadi sahabatan lagi. Sayang, Lia, kamu tuh harus percaya sama aku. Ini semua bukan karena masalah cinta, tapi masalah tanggung jawab aku sebagai ayah dari anaknya Rosa. Dan juga anak yang dikandung sama kamu, anak aku juga. Dan aku nggak bisa kalau harus memilih. Sampai nanti anak yang dikandung sama Rosa sama anak kita itu lahir dan tumbuh besar bersama-sama. Enggak. Ini pasti cuma alasan kamu aja kan, Mas? Karena sebenarnya kamu nggak akan pernah bisa berhenti mencintai Rosa. Loh, enggak, jangan ngomong kayak gitu dong. Itu nggak bener sama sekali, Lia. Oke, Gini, dengerin aku ya. Aku tuh pengen gagalin gugatan Rosa untuk bercerai. Itu beneran. Beneran karena cuma alasannya anak aja, nggak lebih. Kamu tau gak sih, kalau aku bercerai sama Rosa, aku yakin dia pasti gak akan izinin aku ketemu sama anak aku sampai selama-lamanya. Please, jangan lakuin itu dong. Nurut sama aku ya. Buat aku, buat kita, please. Aku janji buat kamu sama anak kita pasti aman. Karena aku akan selalu ngelindungin kamu, sayang. Oke. Udah. Ya, tenang aja ya. Oke. Saat ini aku emang udah gak punya siapa-siapa lagi selain Mas Alvino. Kalau aku ngelawan dia, pasti aku akan kehilangan Mas Alvino. Aku gak mau anak aku lahir tanpa kasih sayang ayahnya. Meskipun perasaan aku masih gak enak, aku tetap harus perhatiin kondisi aku. Karena aku gak rela kalau Mas Alvino lebih fokus ngerawat kehamilannya Rosa. Sebentar lagi, Mama mau makan ya sayang. Kamu pasti juga bisa ngerasain apa yang mau makan. Sabar ya. Lia. Mbak Dina kok bisa ada di sini? Mbak Dina tuh dari mana? Lia, itu nggak penting. Mbak tahu dari mana? Lia, Mbak cuma mau ingatkan kamu. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperjuangkan hak kamu. Jadi Mbak tolong sama kamu ya. Mbak minta tolong sama kamu. Tolong dengarkan penjelasan Mbak. Berkali-kali aku bilangin sama Mbak Dina dan Mas Raffi, jangan mencampuri hidup aku. Kenapa sih kalian gak peduli? Mbak dan Mas Raffi itu sayang sama kamu. Bahkan kita memikirkan nasib anak yang ada di perut kamu. Sebenarnya apa sih yang Mbak Dina mau? Mbak mau kamu menjadi saksi dari pihak Raffi untuk Rosa. Karena keterangan dari kamu sangatlah penting untuk mematahkan pernyataan dari Alvino. Alvino itu sudah memfitnah Rosa. Apa Mbak?
Mbak Dina mau